Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya malam hari ini kita boleh kembali bertemu. Sekalipun kita berada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, tapi hari ini hati kita boleh dipersatukan dalam ibadah kita pada malam hari ini, dalam ibadah malam puji dan doa. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Dia. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita undang agar Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu sejenak. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita menyembah Dia. Kita ada sampai saat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mari kita angkat lagu pujian ini, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Dengan segenap hati kita angkat lagu pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat lagu pujian ini. Kita mau katakan sekali lagi, Kau Bapa menghiasi hidupku dengan kemurahan. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Sekali kita katakan, aku hidup hari ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Kau sangat baik Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Kau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, seperti lagu pujian yang kami nyanyikan malam hari ini, kami tahu Engkau Bapa yang baik, kami tahu Engkau Bapa yang luar biasa, kami tahu Engkau Bapa yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan. Saat hari ini Tuhan, di malam ini, kami datang bersama untuk memuliakan nama Tuhan, menaikkan puji-pujian kami,
Bahkan kami mau menaikkan segala pokok-pokok doa permohonan kami. Kami mohon kepada-Mu supaya Tuhan kiranya yang boleh mendengar setiap seruan hati kami lewat doa kami kepada-Mu. Dan bela pujiannya kami nyanyikan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami rindu malam hari ini boleh diberkati. Bahkan ketika hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini juga boleh menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Guru Pesta Uli Saragi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan biarlah lagu pujian ini mewakili hati kita yang rindu untuk menikmati firman Tuhan, untuk boleh kita renungkan, untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku. Ku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali kita mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan. Sekali kita katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Bapa di surga, mampukan setiap kami yang pada saat ini mengikuti ibadah malam puji dan doa untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah itu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga perbuatan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan, biarlah senantiasa membimbing dan mengingatkan kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin nats firman Tuhan ini, Mazmur 23 ini adalah nats yang cukup familiar bagi kita. Artinya sudah mungkin sering sekali kita dengar. Bahkan ada lagunya ya, kalau kita ingat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini, nyanyian ini adalah nyanyian yang dituliskan oleh Daud sebagai rasa syukur, ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan terhadap hidupnya yang ia rasakan, terhadap pimpinan Tuhan, terhadap lawatan Tuhan yang senantiasa ia rasakan, dan ia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Tuhan adalah gembalanya yang baik. Itu ungkapan yang diungkapkan oleh Daud karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya yang benar-benar dia rasakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan gembala yang baik. Hal ini senada dengan pekerjaan Daud ya. Sebelumnya dia mengembalakan ternak. Dia adalah seorang gembala yang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kawanan domba yang dia pelihara. Dia tahu betul apa yang menjadi kebutuhan, dia mengenal dombanya, dan dia terus pelihara dombanya, melindungi dari hewan buas. Itulah yang dia lakukan selama ini terhadap domba-dombanya. Dan ungkapan ini juga yang mau dia gambarkan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu seperti gembala yang senantiasa memperhatikan, yang senantiasa melawat, yang senantiasa menyertai, yang senantiasa melindungi. Inilah ungkapan yang diungkapkan oleh Daud sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini ada 3 poin yang kita akan pelajari dari nats ini. Yang pertama, kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya. Dia mengatakan di sini, kalau kita lihat ya, ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kata. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan orang yang benar. Maka ayat yang pertama dikatakan, takkan kekurangan aku kalau Tuhan yang menjadi gembala. Ia akan menuntun, ia akan membimbing, ia akan menyegarkan jiwa. Ini sesuatu yang benar-benar dirasakan oleh Daud. Bagaimana Tuhan boleh menuntun kehidupannya, memelihara kehidupannya, sehingga Daud dengan tegas dia mau katakan di ayat yang pertama, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan pernah kekurangan. Dari rasa aman, dari rasa tenang, Tuhan akan cukupkan semuanya. Ini pengakuan yang luar biasa, Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman hidup yang dialami oleh Daud. Dia mau menjadikan Tuhan sebagai gembalanya di dalam kehidupannya, yang dia yakini akan menuntun, akan membimbing dia kepada jalan kebenaran. Yang kedua, Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat. Yang keempat yaitu Daud berserah kepada Tuhan di dalam pergumulannya. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku
tidak pasti, suatu keadaan yang tidak pasti, suatu keadaan yang menggelisahkan, suatu keadaan yang menakutkan, kalau lembah kegelapan. Artinya mau dikatakan bahwa sekalipun aku dalam persoalan, dalam ketidakpastian, dalam penderitaan, ayat selanjutnya dikatakan aku tidak takut bahaya. Kalau kita mengingat ya perjalanan Daud juga perjalanannya tidak mulus-mulus saja. Makanya kita yakin dan percaya Bapak Ibu, yang namanya manusia ketika masih hidup, mau dia orang yang takut akan Tuhan maupun orang yang tidak takut kepada Tuhan, pasti yang namanya hidup akan mengalami pergumulan persoalan. Karena Tuhan nggak pernah katakan ya kalau percaya semuanya lempar. Persoalan pergumulan pasti akan menghampiri setiap orang yang hidup. Kalau kita ingat juga cerita Ayub ya, dia orang yang tekun kepada Tuhan, tetapi dia juga mengalami pergumulan di dalam hidup. Tapi yang mau kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkannya. Begitu juga dengan Daud, dia banyak mengalami persoalan, dia banyak mengalami pergumulan ketika dia melawan Goliat. Kalau dalam 1 Samuel itu di 1 Samuel 17 ayat 45, ketika orang-orang ya pasukan-pasukan itu sudah takut terhadap orang-orang Filistin, terkhusus Goliat yang perawakannya besar dibandingkan Daud yang masih sangat muda dan kecil. Tapi dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang mendatangi engkau atas nama Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan Daud. Dia mengalami tantangan ini, tetapi dia mampu karena dia mengandalkan Tuhan. Sesuatu yang besar bagi kita ketika kita bersama dengan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Itu menjadi satu keyakinan kita Bapak Ibu. Kalau kita juga melihat bagaimana juga ketika dia mengalahkan pasukan Filistin, orang-orang pada saat itu banyak memuji-muji Daud, dan akhirnya Saul dia menjadi iri hati dan hendak membunuh Daud. Seorang raja, dia punya banyak cara ya untuk bisa membunuh Daud pada saat itu. Seorang raja dia punya kekuasaan, tetapi dia dilumpuhkan. Beberapa kali Saul mencoba membunuh Daud, tetapi dia tetap selamat. Tantangan yang luar biasa dihadapi oleh Daud. Tetapi apa dikatakan? Aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan tegas dia katakan bahwa persoalan pergumulan apapun yang dia hadapi tidak ada ketakutan, karena dia tahu ada Tuhan yang akan menolong. Keyakinan itu dia miliki di dalam kehidupannya. Dan itu sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Persoalan pergumulan, mungkin pada saat ini kita punya persoalan pergumulan, tapi adakah keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan akan menolong? Saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan kita hari ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namanya orang yang hidup, pasti persoalan pergumulan itu akan mewarnai kehidupan. Tapi adakah keyakinan dalam diri kita Tuhan akan menolong, sehingga kita bisa mengatakan seperti Daud, aku tidak takut, aku tidak gentar, karena Tuhan akan menolong. Keyakinan itu dia miliki. Dan yang selanjutnya kita melihat juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud ini punya komitmen yang sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah bentuk dari rasa syukur dia kepada Tuhan. Dikatakan bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia akan terus diam, dia akan terus tinggal bersemayam dalam rumah Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia punya penyerahan total dalam kehidupannya. Ini yang mau kita bangun di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau senantiasa berserah kepada Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Hari ini, saat ini, di masa ini kita sudah diberikan firman Tuhan melalui Alkitab.
Bagaimana kecintaan kita terhadap Tuhan dengan mengetahui rasa ingin tahu, rasa ingin belajar, rasa ingin dituntun oleh firman Tuhan. Dan bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Malam ini kita mau menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan pasti akan menolong kita. Orang Kristen adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan bahwa Tuhan akan turut bekerja, bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Meskipun pada saat ini kita mungkin dalam pergumulan penderitaan, kita mau yakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini juga yang digambarkan oleh Daud, menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang akan selalu menyertai, yang akan selalu melawat, yang akan selalu melindungi. Menjadikan Tuhan sebagai gembala ada kepastian, ada jaminan bahwa Tuhan akan campur tangan, dan kita yakin percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Di tengah situasi COVID pada saat ini, kita mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita mau yakin rancangan Tuhan. Kita yakin kalau segala sesuatu terjadi, Tuhan punya tujuan, dan kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan memampukan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau membawa segala permohonan kita kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dikatakan oleh Dan, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menolong aku. Penyertaan Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari menjadi pemenang dari setiap pergumulan kita dengan membawa apa yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang pada saat ini kami boleh dengarkan. Bapak, biarlah firman Tuhan kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kami yang menuntun, yang membimbing kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami punya keyakinan yang teguh terhadap Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bapa di surga, Engkau yang mendengar, Engkau yang menyatakan setiap doa-doa permohonan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah segala sesuatunya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami tahu kehendak Tuhan adalah kebaikan untuk kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Bila firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini kita mau menaikkan segala pokok-pokok doa kita. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat lagu pujian, doa kami kepadamu ya Tuhan. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita angkat lagu pujian ini. Bagimu Indonesia, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Mari kita angkat lagu pujian, doa kami, syukur untuk setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
rencana Tuhan yang mulia. Kita bersatu menjadi duta kerajaan Tuhan. Sungguh untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaan. menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami mau berdiri. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dengan merupakan negeri kami. Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama Tuhan. Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Biar musik terus mengiringi kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami bersatu hati berdoa memohon kepadamu. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan tahu apa yang sedang terjadi saat hari ini di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Kami melihat berita di TV, orang-orang yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Kami nggak tahu Tuhan, kapan virus ini akan berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di dunia ini. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tolonglah Tuhan, Kau yang menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Dengar doa kami Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, ketika ada penambahan jiwa yang positif corona, kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan yang mereka hadapi saat hari ini. Tuhan, dengan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati keluarga mereka, berikan kekuatan kepada mereka juga. Mungkin mereka dalam ketakutan saat hari ini. Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memeluk mereka, Engkau yang menyertai mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk tenaga medis yang boleh merawat pasien-pasien ini. Tuhan, kalau kami dengar juga di berita beberapa hari yang lalu, ada dokter juga, kurang lebih 100 orang dokter yang meninggal oleh karena virus corona ini. Tuhan, mereka yang berada di garda terdepan, tapi mereka harus gugur ketika mereka merawat pasien-pasien yang positif corona ini. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Bentengi mereka Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari wabah ini Tuhan. Kalau mereka juga terinfeksi virus corona, lalu siapa lagi yang akan menolong kami? Sebagai garda terdepan, kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjaga mereka. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk vaksin Tuhan. Kalau kami juga sudah mendengar ada vaksin yang sedang diuji, tinggal menunggu waktu kapan akan dibagikan. Kami mohon Tuhan, vaksin ini adalah vaksin yang tepat, sehingga ini juga menjadi kabar kesukaan bagi kami. Tuhan yang boleh memberkati. Tuhan, ini doa dan seluruh hati kami. Kami
mohon kepada Tuhan dengar suara hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kita saudara Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan kembali berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat lagu pujian bahwa ketika kita berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Ini menjadi iman kita, ini menjadi pengharapan kita. Mari kita angkat lagu pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdoa mencari Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, berdoa mengubah segala sesuatu. doa orang benar, Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan seperti bahan air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, di malam hari ini kami teringat dengan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Tuhan, mereka butuh Tuhan. Mereka membutuhkan belas kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa pada malam hari ini untuk keluarga Bapak yang kasih Rahim dan Ibu. Tuhan, Engkau tahu mereka saat ini sedang sakit. Engkau tahu Tuhan, hari ini mereka bergumul dengan sakit penyakit yang mereka hadapi. Tolong Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Wisnem, Bapak GM Aritona, Bapak Juni Huta Barat, Ibu Marta Bukusandi, Ibu El Bermanula, Bapak Suyono. Sekali lagi Tuhan, kami bawa mereka kepadamu. Kami memohon pertolongan Tuhan. Sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus ada kuasa penyembuhan. Di dalam nama Yesus pasti ada kekuatan yang akan mereka dapatkan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih. Tuhan, sembuhkan mereka. Bagi jemaat Tuhan dalam masa-masa pemulihan kesehatan, Ibu Maria, Ibunda Bapak Asli Tonga, Keiko Simanjuntak, Ibu Wilinati, Bapak Alam William, Bapak John Panggabean, Mama Indrawati, Ibu Suprapti, Bapak Taharudin,
Bapak Pandapokan Siagian, Borong Pugatorong, Ibu Hotmin Simanjuntak, Bapak M. Kunto, dan Bapak Yansen. Tuhan, sempurnakan kesehatan mereka. Kami bawa mereka juga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu pemulihan yang total oleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Supaya tidak ada lagi yang membelenggu mereka. Mereka sudah sehat, sehat total. Sehingga mereka juga dapat beraktivitas kembali sebagaimana yang boleh menjadi kerinduan mereka. Tuhan, kami juga tahu bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Ketika ada jemaat Tuhan yang mungkin sudah bertahun-tahun berkeluarga, tapi mereka belum punya keturunan. Ini pengharapan kami. Tuhan yang memberikan keturunan bagi mereka. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga mereka, supaya apa yang menjadi kerinduan mereka boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk GMI Moria Jambi, supaya Tuhan juga boleh berkati GMI Moria Jambi, supaya gerejamu ini boleh jadi berkat. Ketika orang lewat dari depan gereja Tuhan, mereka juga boleh punya kerinduan untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Lewat gereja Moria, banyak jiwa yang boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Ini kerinduan kami, Bapak. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap kami hamba Tuhan yang boleh Tuhan utus, Tuhan percayakan untuk melayani di gerejamu ini. Berkati setiap keluarga kami, keluarga hamba Tuhan, supaya kami juga dapat bersatu hati melayani di Jambi ini, ya Bapak. Kami juga berdoa untuk majelis gereja Tuhan, supaya Tuhan juga boleh berkati mereka. Mereka boleh melayani dengan hati, mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh, bersinergi dengan para hamba Tuhan, sehingga kami boleh punya visi yang sama untuk boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang ada di pos-pos pelayanan, supaya Tuhan juga boleh berkati mereka. Tuhan tahu apa pergumulan mereka di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan di pos pelayanan. Yang mau serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih. Dan Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak, bahkan suami atau istri mereka. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada malam hari ini kita akan kembali menaikkan pokok-pokok doa kita. Namun sebelumnya, mari kita angkat lagi pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat kami, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa untuk memulihkan gereja. Mari kita angkat lagi pujian ini dari segenap hati kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang penuhilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hati haramu, hati rindu Tuhan melihat bangsa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kita nyanyikan lagu pujian ini sebagai pengawalan kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini,
Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, malam hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk gereja Metodis yang ada di wilayah 1, wilayah 2, bahkan dalam kota pengembangan. Kami mau serahkan gereja Metodis ini ke dalam tangan kasih. Di mana ada gereja Metodis, di situ ada kemurahan Tuhan. Di mana ada gereja Metodis, di situ ada banyak jiwa yang boleh mengucap syukur, mencari Tuhan, memuliakan Tuhan di gereja Metodis. Kami juga mau berdoa untuk setiap para bishop yang boleh melayani dan juga para GS, baik yang ada di wilayah 1, wilayah 2 maupun dalam kota pengembangan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Bishop kami, Bapak Sabang Lumantopin, dan juga Bapak DS kami, Sony Immanuel. Kami mau berdoa supaya Tuhan yang memberkati pelayanan mereka, memberkati kesehatan mereka. Tuhan yang boleh menyertai hidup mereka. Tuhan yang memberkati keluarga mereka, berikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah kesibukan aktivitas pelayanan yang boleh mereka lakukan, supaya Tuhan yang boleh jaga dan menyertai mereka. Bahkan setiap hamba Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan melayani di masing-masing wilayahnya, supaya setiap kami yang boleh melayani juga melayani dengan kasih, melayani dengan takut akan Tuhan. Bahkan jemaat yang boleh kami layani, mereka juga boleh semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk GMI Kanaan yang masih disegel sampai saat hari ini. Tolonglah Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau yang boleh membuka segel ini. Berkati orang-orang yang punya wewenang untuk membuka segel ini, supaya Tuhan gerakkan hatinya. Tuhan yang berbisik kepada mereka, supaya Tuhan juga yang boleh berbicara kepada mereka, sehingga segel ini juga boleh dikembali dibuka. Berkati hamba Tuhan yang boleh melayani di sana, Bapak Otang Bogolo, dan setiap jemaat Tuhan yang boleh melayani di sana, supaya mereka tetap kuat. Ketika hal ini terjadi, mereka tetap setia kepada Tuhan. Justru mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan.
Ini kerinduan kami Bapak. Untuk persiapan kota di wilayah 2 juga Tuhan yang boleh berkati. Mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 6 kota akan berjalan. Biarlah Tuhan yang boleh berotoritas di dalamnya. Supaya kota yang dilakukan baik dia datang ke Jakarta maupun kami yang lewat daring. Supaya kami juga boleh menikmati dalam kota yang akan kami laksanakan nanti. Tuhan berkati Bapak Bishop dan para DS yang boleh hadir di sana. Maka para badan-badan juga Tuhan boleh berkati. Secara khusus Bapak Bishop Tuhan yang berikan hikmat bagi dia ketika boleh memimpin sidang konferensi tahunan ini, supaya Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini saya memberikan kesempatan bagi kita selama kurang lebih 3 menit kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita mau berseru, karena Dialah penyelamat kita. Mulut kita mau memuji namanya sepanjang umur hidup kita. Karena Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Mari serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Kita akan lakukan pujian ini. Kau Tuhan, Kau penolong dalam hidupku. Dan aku percaya hanya kepada-Mu. Mari kita akan lakukan pujian ini. Kau Tuhan penolong. Ku percaya hanya kepadamu. Kau berpegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita serahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan selama 3 menit. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
buat malam hari ini kami boleh memberikan segala pokok-pokok doa kami kepada-Mu. Tuhan kiranya yang mendengar setiap seluruh hati kami. Tuhan yang menjawab apa yang menjadi kerinduan hati kami. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban dari setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk doa yang boleh kami serukan kepada-Mu. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, lalu kita nyanyikan doksologi, dan kita terima berkat Tuhan dan kita aminkan 3 kali. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati, menghibur dan menjaga kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat itu sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kiranya segala doa dan pengharapan kita, Tuhan boleh menjawab doa-doa kita, dan nama Tuhan kiranya dipermuliakan. Sampai ketemu minggu depan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan sampai kita bertemu kembali di gereja di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.